cerebellum atau yang biasa kita sebut otak kecil ini itu tuh fungsinya sangat penting. Salah satunya adalah untuk menjaga keseimbangan. Selain keseimbangan, dia juga untuk gerakan motorik halus juga. Nah, dia itu nanti akan dibagi menjadi dua hemisferium, hemisfer atau dua bagian, kanan dan kiri, dextra dan sinistra. Nanti di tengah-tengah hemisfer itu, hemisfer dextra dan sinistra, itu ada bangunan. Namanya apa? Ada yang tahu nggak? Ver, depannya depannya V. Vermis. Jadi di tengah ini kan hemisferium dextra, ini hemisferium sinistra. Nah, tengah-tengahnya ini ada bangunan nih batasnya. Namanya vermis. Nah, vermis itu nanti ada yang inferior sama yang superior. Terus cerebellum itu tuh nanti secara fungsional dia nanti akan dibagi menjadi 3 lobus. Ada yang tahu lobus apa aja? Floculo, nodularis, terus lobus anterior sama lobus posterior. Nah, terus nanti dia secara fungsional dibagi menjadi 3, yaitu archi cerebellum, paleo cerebellum, sama neo cerebellum. Archi cerebellum dia ada di lobus mana? Ada yang tahu nggak? Ada di lobus fluculo nodularis. Jadi di floculonodularis itu nanti ada archi cerebellum. Dia letaknya archi cerebellum itu di floculonodularis. Dia nanti ada nukleus. Nukleusnya apa? Fastigius. Fungsinya buat menjaga keseimbangan tubuh. Nah, kalau misalnya yang paleocerebellum dia ada di lobus anterior, betul. Dia nanti ada nukleus sama aja di situ, ada 2. Globosus sama emboliformis. Terus yang terakhir neocerebellum. Dia ada di lobus yang Sunjan. Nah, dia nanti ada nukleus apa berarti di situ? Dentatus. Tuh. Nah, ini tadi pertanyaanku. Jadi kita memahaminya itu, kalau misalnya kita sudah paham kayak lobus-lobusnya, kita bakal paham kayak lokasinya tuh di mana. Misal, jadi kan tadi kan archi cerebellum berada di lobus floculonodularis. Lobus floculonodularis merupakan lobus yang bagian paling dalam, paling medial. Sehingga di bagian paling medial ini ada nukleus apa? Fastigius. Jadi kan di floculonodularis ada archi cerebellum, dalam archi cerebellum ada fastigius. Terus naik ke sebelahnya. Di sini ada 2. Ini berarti ini adalah lobus anterior. Di dalam lobus anterior secara tidak langsung ada 2 nukleus apa aja? Emboliform sama globosus. Nah, yang emboliform yang mana, yang globosus yang mana? Globosus yang dalam, yang lebih. Globosus yang ini, emboliform yang samping. Ini betul. Jadi globosus itu yang dia tuh yang 2 ini, yang emboliform dia yang 1 besar. Terus berarti yang nukleus yang ini namanya apa? Dentatus. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaanku, jawabannya gimana? Kalau misalnya dari medial ke lateral, nukleusnya fastigius, globosus, emboliform sama dentatus. Tuh. Next kita ke pedunculus. Nah, pedunculus itu dia merupakan kayak dia penjembatan yang menghubungkan antara cerebellum sama truncus cerebri. Nanti dia ada 3, ada yang pedunculus cerebralis yang superior, medial, sama yang inferior. Kalau yang superior dia menghubungkan sama cerebellum, mesencephalon. Jadi menghubungkan cerebellum dengan mesencephalon. Kalau misalnya yang medial berarti dia menghubungkan dengan pons. Terus bawahnya pons ada medula oblongata. Berarti dia dihubungkan dengan yang cerebellaris yang inferior. Ini tadi fungsinya. Terus alur aferen nih nice to know aja. Terus nah ini ada bangunan penting ketika kalian membelah cerebellum seperti ini. Nanti akan terbentuk bangunan apa ya, kayak 2 gitu. Nah ini adalah bangunan yang bentuknya menyerupai pohon. Ada yang tahu namanya? Namanya adalah arbor vitae.
Jadi ini beberapa kali keluar di responsi. Disebut ditanyain kayak bangunan yang menyerupai pohon pada cerebellum namanya apa? Ditanya namanya apa adalah arbor vitae. Arbor ARBOR vitae pakai V VITAE gitu. Ini unik gitu. Nah terus ini tadi udah. Terus kita next ke medula spinalis. Nah medula spinalis itu startnya dari mana? Dari C1 sampai ke konusnya di mana? Di L? Konusnya di mana? L1 sampai L2 atau L2. Terus habis itu dia akan memanjang lagi. Jadi cauda equina yang kayak rambut-rambut ini namanya cauda equina. Terus kalau perpanjangan pia mater sampai ke sacralis 2 namanya filum terminalis. Terus nanti di medula spinalis nanti ada kayak misalnya namanya pelebaran. Nah, pelebarannya itu disebut intumescentia. Ada dua intumescentia apa aja? Cervical sama lumbalis. Nah, cervicalis nanti dia dari berapa sampai berapa? C berapa sampai C berapa? C3 sampai T1. Jadi yang cervicalis itu dari C3 sampai T1. Nah, tempat yang paling lebar atau puncak pelebarannya itu ada di C6. Kalau misalnya yang lumbalis, dia dari mana? Dari T10 sampai ke L2. Puncaknya ada di mana kalau misalnya yang lumbar? Di T12. Ada yang tahu nggak kenapa bisa terjadi pelebaran seperti itu? Tahu? Jadi kenapa bisa terjadi pelebaran seperti itu? Karena istilahnya di situ itu tempat keluarnya plexus yang untuk menginervasi ekstremitas. Jadi kalau misalnya cervicalis itu untuk menginervasi ekstremitas yang superior, kalau misalnya lumbalis nanti akan menginervasi ekstremitas yang inferior. Itu makanya terjadi pelebaran. Terus ke plexus dulu lah. Nah, nanti plexus itu nanti akan dibagi menjadi 2 untuk ekstremitasnya. Yang dari atas itu nanti ada plexus cervicalis sama plexus brachialis. Nah, intumescentia ini nanti yang jadi plexus cervicalis itu dari C berapa? C1 sampai C? C1 sampai C4. Ada yang bilang C1 sampai C4, ada yang bilang C1 sampai C5. Kalau misalnya plexus brachialis C5 sampai T1. T1. Ada yang bilang T1, ada yang bilang T2 juga. Terus kalau misalnya yang bagian bawah itu nanti menjadi plexus lumbosacralis. Lumbosacralis nanti bagi jadi 3, ada yang lumbalis, sacralis sama coccygeum. Next, ini dulu. Nah ini. Jadi ada tractus. Tadi udah pelajaran. Kalian belum SMP ya? Jadi ada tractus itu kayak jarasnya, jadi tracknya. Tractus itu nanti ada yang descending sama yang ascending. Descending berarti dia yang efferent apa yang afferent? Efferent. Berarti dia yang motorik apa yang sensorik? Motorik. Berarti kalau misalnya turun ke bawah berarti dia yang motorik. Kalau misalnya yang naik ke atas berarti dia yang sensorik. Nah, sebenarnya cara tahu dia turun atau naik sebenarnya itu dari namanya aja. Kayak misalnya tractus corticospinalis, dia berarti dari cortex ke spinal, berarti dari atas ke bawah, berarti turun, berarti dia efferent apa afferent? Efferent, berarti dia motorik. Oke, kita ke yang yang descending dulu deh. Nah, di yang descending itu ada beberapa yang penting, yang di warna-warna itu yang penting. Yang pertama ada corticospinalis. Corticospinalis ada yang lateral sama anterior, tapi fungsinya sama-sama. Dia fungsinya buat apa? Gerak otot sadar atau gerak otot skelet gitu. Atau volunteer bisa. Nah, kalau misalnya rubrospinalis ada yang tahu nggak buat apa? Rubrospinalis itu buat otot yang kontralateral. Terus kalau misalnya yang
vestibulospinalis itu buat kayak penglihatan. Kalau misalnya tectospinalis itu tuh buat gerak refleks. Jadi itu kayak misalnya kalian kayak megang mangkok panas, terus tiba-tiba kalian tangannya langsung refleks menjauh. Nah itu adalah gerakan yang dibawa oleh tractus tectospinalis gitu. Kalau misalnya yang corticospinalis yang menyilang di decussatio pyramidalis yang mana? Lateralis. Kalau yang anterior dia menyilangnya Tujuannya di bawah. sesuai dengan tujuannya. Tuh. Terus kita ke ascending. Tractus yang membawa jaras aferen. Dia ada spinocerebralis. Spinocerebralis buat apa? Ada yang tahu nggak? Buat keseimbangan. Yang anterior sama posterior sama, dia sama-sama buat keseimbangan. Tapi kalau misalnya spinothalamic tract atau tractus spinothalamic, yang anterior sama posterior itu tuh beda. Yang anterior buat apa? Yang anterior buat tekanan sama buat perabaan. Kalau misalnya yang spinothalamic tract yang lateral buat yang nyeri dan suhu. Terus di sini ada fasciculus gracilis sama cuneatus. Fasciculus gracilis dan cuneatus dia sama-sama untuk membawa proprioceptif. Ada yang tahu proprioceptif maksudnya apa? Jadi proprioceptif itu kemampuan tubuh kita untuk mengetahui kayak mengetahui tubuh kita tanpa kita harus melihatnya. Misal kamu tak suruh coba merem jalan, coba tangan pegang hidungmu. Nah, berarti proprioceptif ini bagus. Gitu. Tahu? Kamu nggak tak suruh pegang mulut. Megang lidah. Nah, nanti fasciculus gracilis ini itu nanti akan membawa jaras fungsi proprioceptif tubuh kita. Tapi dibagi jadi dua. Kalau yang gracilis buat yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Kalau misalnya yang cuneatus berarti yang buat yang Sensorik kamu motorik. fasciculus gracilis itu maksudnya motorik sih harusnya. Coba ya nanti tak jelasin lagi. Seingatku sih motorik. Lupa. Oke, ini baca-baca aja. Terus, nah ini nervus kita tuh unik. Jadi vertebra cervicalis kita tuh ada berapa? Jumlah ada 7. Tapi kenapa syarafnya ada 8? Ada yang tahu nggak? Nah itu pertanyaan damar ya sih selama ini. Ini tuh karena ada kayak istilahnya, kalau aku ya menganggap yang bikin anomali itu tuh adalah cervicalis yang ke-8. Karena dia tiba-tiba muncul di bagian bawahnya 7. Sementara yang C1 sampai C7 itu tuh lewat bagian atasnya sesuai sama nomornya. Nah, ini membuat dari C8 sampai ke sakral 4 itu tuh dia sama-sama keluar lewat bagian bawahnya. Sampai sakral 5 pun juga keluar lewat bagian bawahnya gitu. Jadi karena ada tambahannya ini, bukan ya nggak tahu ya, emang ciptaannya seperti itu. Jadi ya bentukannya seperti itu. Nanti cara menghitungnya nanti soalnya jadi berbeda gitu. Berbedanya dari cervicalis 8. Itu. Jadi kan C1 C2 kan di atasnya. Ya, di atasnya vertebra cervicalis. Tuh. Di situ. Nanti soalnya penting buat kalian mendiagnosis dia tuh HNP yang bagian mana, dia bagian segmen mana, nanti yang kenanya bagian mana. Soalnya dari situ tuh kayak beda satu level aja udah beda gitu kan. Nah terus dia tuh nanti akan membentuk sebuah plexus. Oh ya, yang membentuk plexus ada brachialis, ada cervicalis, sama lumbosacralis dan juga coccygeus. Nanti dia dibuka-buka sendiri. Kalau inervasinya dia dari spinalis yang anterior. Terus kalau misalnya klinis dia tuh ada spina bifida occulta, meningokel, sama elemen meningokel. Bedanya ini CSF-nya belum keluar, ini keluar CSF, ini keluar CSF sama rambut sarafnya. Ini biasanya pada anak yang baru lahir. Terus HNP itu hernia nukleokulukosus. Jadi harusnya vertebra itu kan dia ada anulus fibrosusnya kan bagian luarnya.
Terus habis itu ada hernia, ada nukleus pulposusnya. Nah kalau misalnya ada tekanan yang tinggi, nukleus pulposusnya itu menekan keluar, nah jadi kayak gini, sehingga dia menekan sarafnya. Nah kalau misalnya sarafnya ketekan, itu menyebabkan adanya paraplegia, numbness, terus habis itu kesemutan dan lain-lain. Gitu. Ini yang keluar di PPT ini banyak nggak mas kalau buat respirasi? Enggak sini enggak terlalu banyak. Tahu kayak tadi doang. Oh yang seingatku yang cuma keluar 2, yang Tekto, terus habis itu yang Arbor Vitae, terus yang ini apa? Kalian apalin kayak misalnya saraf-saraf yang di highlight itu loh, dia dari C berapa sampai C berapa. Itu sering keluar. Yang di PPTS PA berarti mas? Ya yang saya SPA. Terima kasih mas.